Saudara-saudari, pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari penginjil Markus bab 2 ayat 3 hingga bab 3 ayat 6 yang demikian sabda Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar, masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu, Anak Manusia adalah Tuan juga atas hari Sabat." Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi ini? Puji Tuhan sehat ya. Ya, kita bersyukur kita dapat kesempatan kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan merenungkan tema pertama dalam bulan diakonia, yaitu berdiakonia tanpa pandang hari. Ada 3 pokok yang akan saya ajak untuk kita renungkan pada kesempatan hari Minggu ini. Yang pertama, tanpa pandang hari, apa maksudnya? Apakah ada hari yang baik dan ada hari yang tidak baik? Ataukah semua hari itu baik-baik saja? Yang kedua, tentang berdiakonia. Apa yang dimaksud dengan diakonia dan diakonia seperti apa yang bisa kita kerjakan baik sebagai persekutuan umat Tuhan bersama-sama dalam gereja maupun secara individu dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Dan hal yang ketiga, apa tantangan, kesulitan, hambatan yang pasti akan kita alami ketika kita mencoba untuk berdiakonia tanpa pandang hari. Saudara-saudari, hal yang pertama, apakah ada hari baik dan hari tidak baik? Ya, semua hari baik, betul. Ya, namun kita harus sadari di dalam kehidupan kita di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam ragam suku dan budaya, ada kelompok atau suku tertentu atau budaya tertentu yang memandang mengenal hari baik. Ya, sebutlah ada suku di Pulau Jawa. Ketika mau mengadakan perayaan atau ngantenan, harus dilihat dulu hari baiknya hari apa. Dilihat dulu tanggalnya, dilihat dulu harinya, Page, Won, atau Kliwon atau apa. Dicek lagi ke Primbon. Ya, artinya apa? Di dalam budaya masyarakat tertentu
pemahaman bahwa ada hari yang baik dan tidak itu masih ada, masih berkembang. Walaupun mungkin kita yang di kota sudah tidak memandang hal itu lagi. Namun jangan salah, ada lagi masyarakat yang memiliki atau memahami bahwa hari baik itu sangat ditentukan oleh keberadaan bintang-bintang atau oleh siklus udara yang berkembang atau berputar pada sebuah tempat pada periode tertentu. Ya. Kalau saya tidak salah mohon dikoreksi, ada budaya yang memahami tentang Feng Shui. Ya. Dalam budaya Feng Shui yang saya yakin ada di kota-kota besar, itu ada hari-hari hitungan yang menentukan hari ini baik atau tidak. Nah, apa yang terjadi ketika kita tetap melakukan sesuatu pada hari yang dipandang tidak baik menurut primbon atau menurut Feng Shui? Dampaknya menurut pemahaman atau keyakinan kelompok tersebut, kita akan mengalami nasib sial. Kita akan dikutuk, kita akan mengalami kerugian. Baik secara fisik sakit, usaha kita akan gagal dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena masyarakat tersebut memahami kita manusia tidak berkuasa, tidak bisa melawan yang namanya ketetapan yang diatur oleh Feng Shui, ketetapan yang diatur oleh primbon, tidak bisa. Kita tidak berdaya, ya kita nerimo aja. Ya mungkin itu suratan takdir, nasib kita, sunatullah, ya. Itu sudah dikehendaki oleh yang ilahi. Pemahaman seperti ini akhirnya membuat kita sulit untuk memandang lagi bahwa sebenarnya tidak demikian. Bahwa sebenarnya semua hari itu baik-baik saja. Pemahaman seperti ini saudara-saudari juga yang muncul dalam bacaan Alkitab kita saat ini. Mengapa? Karena di dalam bacaan Alkitab itu kita menemukan apa yang Yesus lakukan itu ditentang oleh orang Farisi. Ya. Kita mengenal di Alkitab ada orang Farisi dan ahli Taurat. Apa bedanya? Ahli Taurat, orang yang memahami belajar kitab Taurat. Jadi, ya kalau istilah sekarang mungkin orang-orang yang belajar sekolah teologi gitu ya. Atau kalau di saudara-saudara muslim, anak-anak orang-orang ponpes, pondok pesantren. Jadi sudah hafal, sudah begitu ngerti kitab suci, itu ahli Taurat. Nah tetapi orang Farisi agak sedikit berbeda. Dia adalah kelompok ahli Taurat yang bertugas menegakkan pelaksanaan hukum Taurat. Ya, kalau dalam istilah sekarang ada namanya polisi syariah. Ya, di suku-suku atau wilayah tertentu. Ya, dia akan turun dan kontrol, akan memperhatikan. Maka mereka selalu mengikuti kemana Yesus berjalan, kemana Yesus mengajar untuk mengecek. Yesus ngikut enggak apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Nah, kelompok ini saudara-saudari dan juga tentu saja ahli Taurat, mereka tidak suka ketika apa yang dipandang sebagai hari yang tidak baik untuk berbuat kebaikan, yaitu untuk menolong orang, itu kemudian Yesus lakukan dalam berbuat kebaikan. Mereka memandang hari itu adalah hari yang harus dikhususkan. Nah, dasar mereka itu di Ulangan pasal 5 yang sudah kita baca tadi. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-12 berkata begini, peliharalah dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, ungkapan kata pelihara dan kuduskanlah dipahami sedemikian kakunya, sedemikian sempitnya, sehingga pada hari Sabat dibuatlah begitu banyak larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Israel pada masa lalu dan saya kira juga pada masa kini. Memprotes, mengkritik Yesus karena apa yang terjadi ketika Yesus menyembuhkan seorang yang tangannya ya mati sebelah itu kan belum mempengaruhi atau tidak menentukan bahwa dia akan segera hidup atau segera mati. Belum gawat darurat. Kalau kita ke IGD itu ada 3 garis ya Bapak Ibu. Ya. Ada garis warna-warni, ada kuning, hijau dan hitam kalau tidak salah. Nah, itu ada yang masuk kategori gawat, ada masuk kategori darurat, ada yang masuk kategori gawat bukan darurat bukan gawat dan atau kategori gawat darurat. Ya, tapi kalau yang hitam jangan, karena kalau itu sudah selesai, langsung dibawa terus ke ruang duka atau ke rumah duka. Nah, jadi saudara-saudari, hal ini kemudian membuat mereka protes, mereka tidak terima. Sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan syariah Yahudi,
atau hukum Yahudi, hukum agama Yahudi, mereka tidak mau, mereka tidak setuju. Demikian juga kalau dalam bacaan sebelumnya di Markus pasal 2 di ayatnya ya, yang ke-24, itu mereka juga protes ketika Yesus dan murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Tindakan itu juga bagi mereka sesuatu yang terlarang. Kenapa? Kalaupun lapar kan masih bisa ditahan. Kalau kita tidak makan sekali atau 2 kali di satu hari, atau tidak makan pagi atau siang, kan nggak sampai mati. Nah, itu. Jadi hal-hal yang menurut mereka belum gawat darurat, masih bisa ditahan, dikendalikan, mohon jangan dikerjakan selama hari Sabat, hari yang dikhususkan itu. Namun demikian saudara-saudari, apa kata Yesus? Apa jawab Yesus? Ya. Terhadap orang-orang yang mengkritik dia dan murid-murid ketika mereka memetik gandum pada hari Sabat, Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ungkapan ini saudara-saudari mau menunjukkan, mau menyadarkan kepada pembaca mula-mula maupun juga kita saat ini, bahwa kita manusia ya, punya otoritas, punya kemampuan yang Allah berikan untuk bisa mengatur dan menentukan waktu itu. Bukan waktulah yang mengatur atau menentukan kita. Buktinya apa? Buktinya ada di ayat 25 dan 26. Ketika Yesus memberikan ilustrasi, memberikan cerita tentang Daud dan orang-orangnya ketika mereka juga mengalami kekurangan dan kelaparan. Bapak Ibu baca di situ bagaimana Daud dengan nekatnya masuk ke dalam bait Allah, kalau TB2 sekarang menyebutnya rumah Allah, ya, makan roti sajian yang harusnya tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan selain oleh imam-imam saja. Bapak Ibu, apa yang Daud lakukan tidak diprotes oleh Imam Abiatar, imam besar pada masa itu. Juga tidak mendapat hukuman dari Tuhan. Artinya apa? Salah satu pengertian dari ilustrasi ini, bahwa Daud sebagai pemimpin, sebagai penguasa pada masa itu, dia punya otoritas, punya wibawa. Apalagi anak manusia, apalagi Yesus Kristus. Daud yang penguasa manusia, raja atau pemimpin rombongan pada masa itu, dia saja bisa berkuasa atas hari Sabat dengan memakan roti yang harusnya tidak boleh. Apalagi Yesus katakan dia 28, Markus 2 itu. Apalagi anak manusia, dia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini kata terjemahan baru TB2 tidak lagi pakai kata Tuhan, tapi Tuan. Nah, hal ini jadi perdebatan atau dijadikan celah oleh kelompok tertentu yang suka mengkritik kekristenan dengan mengatakan bahwa, nah loh, ya Alkitab itu sudah diubah, ya karena TB1, TB2. Padahal Bapak Ibu kalau kita baca baik-baik, kata Tuan yang ditulis itu dalam huruf besar apa huruf kecil? Huruf besar, ya. Jadi walaupun tidak disebut dengan Tuhan, tapi Tuan, tapi T-nya besar. Artinya apa? Tuan di sini adalah Tuan di atas segala Tuan, yaitu apa? Allah semesta, penguasa alam ini. Nah, dengan demikian saudara-saudari, kalau kita mengerti bahwa anak manusia adalah Tuhan atau Tuan atas hari Sabat, atas seluruh hari, dan kita sendiri pun sebagai pengikut dia, orang-orang yang percaya pada Kristus, maka kita pun adalah pengatur, penguasa, pengontrol atas hari-hari. Seperti halnya Raja Daud. Tapi gimana? Saya kan nggak punya otoritas, saya tidak punya kuasa. Nanti dulu Bapak Ibu. Ya. Alkitab katakan, setiap orang yang percaya kepada Kristus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengakuan itu lahir dari kekuatan kita atau oleh kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus bukan? Dan kita baru merayakan beberapa minggu yang lalu, saat atau hari pencurahan Roh Kudus. Di mana Yesus memberikan janji ya, di dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 dikatakan, Yohanes 14 ayat 6, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu,
Yesus memberikan penolong, siapa? Roh Kudus, menyertai kita sampai kapan? Selama-lamanya. Sehingga dalam pemahaman gereja-gereja beraliran Calvinis atau Lutheran, kita tidak mengenal Roh Kudus itu pergi dan pulang. Nah itu, ya hari ini datang, nanti besok pergi lagi, dia nanti kita undang, tidak. Lalu di mana Roh Kudus itu menyertai dan memimpin kita? Di ayat berikutnya dikatakan di ayat 17. Ya. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Garis bawah kata di dalam. Jadi kalau ditanya Roh Kudus ada di mana? Ada di dalam saya, di dalam Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Apa artinya? Bukan karena saya hebat, enggak. Tapi kira kita punya roh yang luar biasa. Roh Kudus, roh Allah yang tak terhingga, tak terbatas itu. Maka dalam banyak kesaksian, kalau seorang itu sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dia tidak mungkin dipelet. Enggak mungkin disantet Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam diri kita tuh ada kemuliaan Allah. Ada aura yang melindungi kita sedemikian rupa. Dengan demikian, kepada pertanyaan pertama, apakah ada hari baik dan tidak? Maka jawabannya dalam kekristenan itu, semua hari baik-baik saja. Kita punya kuasa yang Allah berikan. Kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dalam pengertian tunggal. Maka kita yang percaya kepada anak Allah yang satu itu disebut juga sebagai anak-anak Allah dalam pengertian yang jamak. Ya kan? Kita kan sebut anak-anak Allah, bukan? Dan sebagai anak Allah kita punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Nah itu. Maka kalau ke depan kita ingin berbuat baik, kita ingin melakukan sesuatu, hitung-hitungannya itu jangan lihat pada kalender, pada tanggal, pada posisi bulan dan bintang. Mengapa? Karena ada juga anak muda yang suka membaca horoskop atau ya astrologi. Nah itu. Beda dengan astronomi ya. Astronomi itu ilmu perbintangan. Tapi kalau astrologi itu ilmu yang percaya bahwa bintang-bintang atau posisi bintang itu bisa mengatur hidup dan nasib kita. Ada Sagittarius lah, ada Gemini lah dan lain-lain. Harusnya kita nggak lihat itu Bapak Ibu. Kapanpun saat berbuat harus berbuat baik. Maka Rasul Paulus di dalam di dalam surat 2 Timotius dia berkata 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan begini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya apa Bapak Ibu? Ya siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Dalam konteks kita hari ini, berdiakonialah. Kenapa? Karena berdiakonia adalah satu wujud kita mempraktekkan, mewujudkan karya firman yang diwartakan, diberitakan di atas mimbar. Hal yang kedua, kalau begitu apa yang dimaksud dengan berdiakonia? Saudara-saudari, di dalam tradisi atau teologi Kristen, dipahami ada 3 jenis diakonia. Diakonia yang paling sederhana, paling tua, paling klasik adalah diakonia karitatif. Dari akar kata charity, yang artinya belas kasihan. Diakonia ini dicontohkan, diteladankan, dilakukan oleh Yesus Kristus ketika misalnya dia memberi makan 5.000 atau 4.000 orang. Ya, dua cerita itu ada dalam Alkitab. Apa yang mendorong Yesus melakukan tindakan mujizat itu? Alkitab mencatat karena dia didorong oleh belas kasihan, compassion. Jadi kalau orang butuh kita kasih. Itu karitatif. Biasanya gereja lakukan itu pada momen-momen hari raya tertentu, hari ulang tahun gereja, Paskah atau Natal itu biasa kita lakukan. Tapi itu karitatif. Itu ibaratnya ya, orang lapar kita kasih dia roti. Orang lapar kita pesankan dia makanan online untuk tinggal dia makan. Nah, tetapi diakonia ini kemudian dipandang tidak cukup guna mengimplementasikan kebenaran firman Tuhan, kabar baik yang Yesus datang bawa untuk diberitakan kepada sisi dunia. Ketika pasca Perang Dunia Kedua, di situ dunia hancur Bapak Ibu, dan orang akhirnya melihat dan menyadari bahwa tidak mungkin kita hanya bagi-bagi sembako. Ya, kalau beberapa waktu lalu ada bansos, ya. Nah itu model diakonia karitatif, ya, atau BLT itu juga diakonia karitatif. Perlu nggak? Ya perlu.
Tapi itu tidak cukup. Kenapa? Ketika habis terus dia akan datang dan minta lagi. Sampai kapan Bapak Ibu? Kita terus menjadi seperti Sinterklas. Ya, Sinterklas pada hari Natal ya. Datang dan bagi-bagi hadiah buat anak-anak yang baik. Nah, maka akhirnya negara-negara atau gereja memandang itu tidak cukup. Perlu dikembangkan yang namanya diakonia reformatif. Reform, memperbaharui. Memperbaharui apa? Memperbaharui sikap dari yang menerima bantuan itu. Kalau sebelumnya dia tinggal buka mulut lalu disuapin, kini dia diberikan skill, dia diberikan sarana prasarana guna bisa berusaha sendiri. Ibaratnya kalau karitatif itu kita memberikan ikan kepada orang yang kita tolong, tetapi ya reformatif kita memberikan dia kail, memberikan dia pancing, memberikan dia jala, memberikan dia misalnya kalau di kota ya, memberikan dia gerobak, memberikan dia modal usaha untuk kemudian dia bisa menggarap atau mengerjakan. Kalau dalam pengalaman saya waktu bertugas di Timor, saya pendeta dari Timor ya Bapak Ibu ya, Gemit Gereja Masehi Injili di Timor yang sedang bertugas sebagai pengajar dosen di UKI, Universitas Kristen Indonesia di Cawang. Kalau kami di sana itu ada istilahnya dana bergulir, ya bisa dalam bentuk uang yang kemudian dibelikan babi atau sapi atau ayam, nanti ketika dia sudah melahirkan, nah itu dikasih ke gereja, nanti gereja oper lagi. Jadi uangnya itu, dana itu bergulir. Nah itu. Kita tidak lagi kasih dia ayam yang sudah dipotong, tapi kita kasih ayam yang masih kecil untuk dia ternakan. Sehingga ekonominya berkembang. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh gereja pasca Perang Dunia Kedua. Dan itu cukup menolong Bapak Ibu sehingga negara-negara yang miskin tidak hanya terus-menerus dapat bantuan oleh lembaga donor, tapi secara infrastruktur dikuatkan, difasilitasi supaya mereka bisa berdiri, bisa menjadi negara berkembang dan akhirnya diharapkan jadi negara yang maju. Nah, dengan demikian saudara-saudari, model ini memang menolong Bapak Ibu. Namun ternyata tidak semua kondisi itu bisa. Ya, pada masyarakat atau kelompok masyarakat itu bisa berhasil berjalan. Ketika kita memberikan pancing kepada orang yang belum bisa memancing, kita bisa melatih. Maka ada pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan kalau di gereja, lewat lembaga pendidikan, lewat sekolah, lewat yayasan, lewat lembaga kesehatan, itu semua model diakonia reformatif. Nah, satu sisi itu bisa berjalan, nah itu bagus. Namun ada kondisi tertentu, itu tidak cukup Bapak Ibu. Khususnya pada kondisi di mana kemiskinan itu terjadi secara struktural. Kemiskinan struktural itu kemiskinan bukan karena saya ingin jadi orang miskin. Saya sudah berusaha tapi saya tidak bisa kaya-kaya. Karena ada struktur yang menindas. Ya, khususnya ini terjadi di latar belakang Amerika Latin. Pada saat itu kemudian berkembang yang namanya teologi pembebasan. Teologi yang mendobrak struktur masyarakat, sosial politik yang menindas sehingga masyarakat itu tidak bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Saya mau memberikan pancing, itu bisa. Tetapi bagaimana kalau orangnya itu lumpuh? Ya. Bagaimana kalau dia buta? Ya kan? Maka pancing yang saya berikan itu nggak ada gunanya. Pancing hanya berguna kalau yang buta dicelikan matanya. Yang lumpuh disembuhkan sehingga dia bisa berjalan. Nah, kira-kira seperti itulah pengertian diakonia transformatif, transform. Jadi form bentuk yang satu dipindahkan atau dikembangkan dengan bentuk yang baru. Bentuk itu sesuatu yang ada di luar masyarakat. Nah, maka memang diakonia ini agak sulit, cukup berat. Kenapa? Karena kita tidak hanya sekedar merubah mindset individu atau masyarakat kita, perilakunya diubah, tapi kita juga bisa merubah struktur yang ada dalam masyarakat. Dan setahu saya tidak semua gereja bisa melakukan hal itu. Nah itu. Ya. Salah satu yang misalnya bisa kita lakukan adalah bagaimana menolong atau membicarakan kepada masyarakat termasuk pada pemerintah supaya praktek-praktek yang menindas, praktek-praktek yang memiskinkan orang itu semakin hari semakin diminimalisir atau ditiadakan. Salah satunya praktek yang menindas itu adalah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kalau sudah nepotisme, anaknya mau sepintar apapun, ya saudaranya akan masuk, ya akan lolos. Karena ya pakai jalur belakang atau lewat amplop di bawah meja dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, dari 3 contoh ini, saudara-saudari, maka kira-kira diakonia seperti apa yang bisa dan perlu kita lakukan? Kalau dalam contoh Yesus yang kita baca, Yesus, saudara-saudari, dia menyembuhkan tangan orang yang mati sebelah. Ini model contoh diakonia transformatif. Wujud orang itu yang tangannya mati sebelah kan nggak bisa bekerja ya secara efektif. Kalau kita kasih pancing pun dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia begini. Atau kalau yang sudah kena tremor gitu, sudah Parkinson kan begini dia. Nah, itu disembuhkan, baru dia bisa bekerja, dia bisa menjahit, dia bisa melakukan apa. Nah itu Yesus lakukan. Yesus melakukan diakonia transformatif. Nah, dari sini kalau kita belajar dari Yesus, maka sebagai gereja, sebagai individu, sebagai pribadi dan juga sebagai pengurus di gereja, kita perlu mengidentifikasi Bapak Ibu. Manakah umat atau jemaat yang membutuhkan diakonia karitatif, mana yang butuh diakonia reformatif, dan mana yang butuh transformatif. 3 hal ini mesti digarap, dikerjakan dengan serius. Bila kita tidak ingin bulan diakonia ini hanya berlalu begitu saja sebagai sebuah slogan, tanpa ada aksi nyata dari pihak gereja. Hal yang terakhir, hal yang ketiga, apa tantangan Bapak Ibu dalam melakukan 3 macam diakonia ini? Tantangan kita lihat yang dihadapi oleh Yesus, dia diolok, dikritik, ya. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat pasal 3 ya, ayat ke-6, orang hendak membunuh dia Bapak Ibu. Ngeri ya. Artinya apa? Kalau kita melakukan diakonia, apalagi kalau itu diakonia kepada masyarakat di luar yang seiman, itu kan ada banyak pikiran, dugaan, kecurigaan, hasutan dan macam-macam Bapak Ibu. Betul enggak? Ya. Ini mau kristenisasi. Ini mau inilah, macam-macam. Begitu ya. Nah, apakah hal itu membuat kita lemah, gentar? Mestinya tidak. Mestinya tidak. Tetapi persoalan yang paling pertama, kalau dalam bacaan Alkitab ini, penolakan itu, ketidaksetujuan itu bukan datang dari orang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi datang dari sesama orang beriman Bapak Ibu. Mohon diperhatikan, Yesus dan murid-murid dalam cerita Injil adalah seorang Yahudi. Ya. Yesus bukan seorang Kristen. Kenapa? Karena Yesus datang tidak membawa agama. Yesus datang membawa apa? Injil, membawa kabar baik. Ya. Nah, sehingga ini sama-sama orang Yahudi Bapak Ibu. Tapi sesama itu ada yang tidak setuju. Kenapa? Karena Yesus melakukan pembaharuan, merubah pemahaman yang sempit tentang pelaksanaan hukum Taurat. Dengan kata lain Bapak Ibu, sebenarnya persoalan tantangan paling pertama itu akan muncul dari internal kita. Mohon maaf, bisa saja ada jemaat yang ngapain sih? Ya, dikunjungi, ngapain saya dikunjungi? Ya. Kenapa? Karena setiap kita kan punya ego ya, punya keakuan. Itu suatu yang manusiawi Bapak Ibu. Ya. Maka ini butuh usaha dan ya kerja keras untuk menyelesaikan, mengatasi kalau tantangan itu masih ada di dalam internal gereja kita. Nah, lalu bagaimana kalau menghadapi tantangan eksternal? Nah, kalau menghadapi tantangan eksternal, kita perlu belajar memang dari kisah yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 tadi. Saya kalau baca bagian itu, saya rasa saya tidak pantas Bapak Ibu. Saya tidak layak, saya tidak mampu Bapak Ibu. Kenapa? Dikatakan begini, 2 Korintus 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak harus terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami ini. Bapak Ibu, apakah dalam kita melakukan diakonia, atau ya katakan dalam kita bersaksi di tengah-tengah masyarakat yang berbeda dengan kita, apakah kita sudah pernah mengalami ditindas, sudah pernah mengalami kehabisan akal, sudah pernah mengalami dianiaya, sudah hampir mati? Kalau Bapak Ibu ada yang pernah itu, maka Bapak Ibu adalah orang-orang yang istimewa, dapat karunia itu. Ya, seperti halnya yang dialami oleh Rasul Paulus. Sedangkan kita yang belum mengalami seperti itu, jangan belum apa udah ngeluh. Jangan lupa, sudahlah, nggak usah lah. Gak ada guna.
Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sedang membawa harta rohani dalam bejana. Bejana kan dari luar kelihatan jelek ya, kotor ya karena dari tanah liat. Tapi hartanya ini luar biasa. Ini berita Injil Bapak Ibu. Yang tidak didapat dimiliki oleh agama-agama lain. Yang berjuang untuk mencari keselamatan dengan amal soleh, budi baik. Kalau dalam kekristenan kita selamat oleh karena apa? Iman. Ya, cukup percaya, kita akan selamat. Nah, itu. Lalu dari percaya baru kita melakukan perbuatan baik. Kalau agama-agama lain berbuat baik dulu untuk bisa selamat. Itu pun tidak ada kepastian, walau alam. Nah, itu. Tetapi kalau dari kita sudah selamat Bapak Ibu, maka buatlah baik. Nah, gitu ya. Jangan takut, jangan khawatir. Kita sudah selamat. Nah, oleh karena itu saudara-saudari, tantangannya pasti ada. Namun kembali lagi, arah fokus kita meneladani Kristus. Sebagaimana Paulus sudah meneladani Kristus dengan mengatakan di ayat yang ke-10 tadi. Kami senantiasa membawa kematian Yesus. Kata kematian ini dalam terjemahan yang lebih tepat itu kondisi sekarat. Kondisi sekarat. Kenapa? Apa beda koma dengan mati? Koma itu belum titik ya. Masih ada alat segala macam gitu. Masih tersiksa. Ya, tapi kalau di rumah sakit pasti ada obat penenang sih, dia nggak akan merasakan sakitnya. Tapi kita yang merawat menjaga ini kita jadi ya dalam tanda kutip kita jadi tersiksa. Kasihan orang tua kita misalnya ya. Nah, jadi saudara-saudari, kata kematian lebih tepat dying. Jadi proses menuju kematian, kondisi koma. Belum titik. Artinya kalau kita mandang kepada Kristus, maka bila kita mengalami yang namanya kesulitan, tantangan, penderitaan, jangan pernah kita berhenti, pandang terus kepada Kristus. Ya. Sehingga kita bisa mengalami, merasakan apa yang Kristus rasakan, dan kita semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan, semakin sungguh-sungguh berdiakonia tanpa memandang hari. Tuhan memberkati, amin.